Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 261. Penasihat teknis. Dia baru menyadari bahwa dia adalah seorang konsultan teknis di sebuah pabrik militer. Sekarang dia dan Wu Meili tidak bercerai. Apa yang dia lakukan adalah menghancurkan pernikahan militer. Dia tiba-tiba teringat mengapa Ye Junlin tidak membiarkannya bercerai hari itu. Ternyata di sini. Tapi semuanya legal dan masuk akal. Siapa yang menyuruh Wu Meili untuk menipu pernikahannya? Siapa yang menyuruh mereka untuk menipu dan membocorkan teknologi inti mereka? Semuanya ada di akun mereka sendiri. Setelah tenang, Fu Yuxiang pergi ke restoran yang ditunjuk. Yang mengejutkannya adalah bahwa bukan hanya Wu Meili saja, tetapi Gao Liseng dan Su Han semuanya ada di sana. Melihat Fu Yuxiang terlatih tatih masuk, Gao Liseng mencibir, katakan saja, orang lumpuh ini akan bergegas segera setelah dia mendengar suara Wu Meili. Apakah ini tulang murahan? Atau laki-laki? Jelas istrinya mengenakan topi hijau padanya. Dan seorang penelepon datang. Terlalu murah. Su Han Kuan mencibir. Wu Meili mencium wajah Su Han Kuan dan tersenyum. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa aku sangat menawan? Haha, tentu saja. Su Han Kuan meraih tangan dengan keras di depan Fu Yuxiang. Fu Yuxiang terkejut lagi. Ternyata Jalang ini tidak hanya berselingkuh dengan Gao Liseng, tetapi juga memiliki hubungan dengan Su Han Kuan. Kedua magang telah menghijaukan diri mereka sendiri. Tidak tahu betapa korupnya kehidupan pribadi wanita ini. Menggerutu. Fu Yuxiang menekan emosinya dan duduk di depan mereka bertiga. Bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang salah denganku? Ada apa? Fu Yuxiang bertanya dengan dingin. Karena kamu di sini, aku akan menjelaskan kepadamu. Apa yang dilakukan Yunting Group baru-baru ini? Kamu ceritakan semuanya padaku. Wu Meili tidak repot-repot menggunakan cara. Jadi dia bertanya langsung. Fu Yuxiang mencibir. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Haha, aku pergi ke grup Yunting selama beberapa hari dan sayapku kaku. Cepat. Jika kamu masih mencintai Meili. Gao Liseng mencibir. Wu Meili menatap Fu Yuxiang dengan sedih. Tidak bisakah Yuxiang memberitahuku? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mendapat masalah. Tidak mungkin. Ini adalah rahasia perusahaan. Tidak mungkin untuk dikatakan. Saya dibodohi oleh Anda sebelumnya. Sekarang tidak mungkin. Sikap Fu Yuxiang tegas. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tapi Wu Meili tersenyum. Jelas mereka punya cara untuk menghadapi Yuxiang. Jangan bilang. Jangan paksa kami menggunakan cara. Su Han Kuan mengancam. Kamu masih bisa memukulku. Fu Yuxiang didukung oleh Ye Junlin. Dengan ekspresi santai di wajahnya. Apa salahnya memukulimu? Sudah kubilang. Aku menyewa seseorang untuk memotong kakimu 6 tahun lalu, saat aku tidur dengan istrimu. Gao Liseng berkata sambil tersenyum. Ledakan. Berita ini seperti sambaran petir bagi Gao Liseng. Ingat 40 juta di akun Anda. Kami menghapusnya sama sekali. Tidak mengisi dana publik. Su Han Kuan tersenyum. Fu Yuxiang mengepalkan tinjunya erat-erat. Nadinya keras. Wu Meili tersenyum dan berkata, jika Anda tidak memberitahu saya apa yang dilakukan grup Yunting, Fu Yuxiang, saya berjanji akan mempermalukan Anda. Hah? Apa maksudmu? Fu Yuxiang bingung. Apakah kamu tidak terlalu peduli dengan wajah? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan memberitahu semua orang yang hadir bahwa kamu adalah suamiku. Dan kemudian aku akan mencium mereka berdua. Wu Meili tersenyum murah. Di depan umum. Di depan suaminya. Dia ambigu dengan pria lain. Ini jelas merupakan rasa malu terbesar bagi seorang pria. Beberapa orang bahkan kehilangan muka dan langsung melompat dari gedung. Terutama orang-orang yang menyelamatkan muka seperti Fu Yuxiang. Benar-benar tak tertahankan. Bersambung. Bab 262. Pergi jika kamu mau. Wu Meili berhasil mengetahui karakter dan temperamen Fu Yuxiang. Mengetahui bahwa dia memiliki wajah yang baik. Saya benar-benar tidak tahan hal semacam ini terjadi. Jadi diperkirakan akan menggairahkannya. Kau jalang. Benar saja. Fu Yuxiang terstimulasi. Dia hampir melompat, mengepalkan tinjunya dan marah. Jika begitu banyak orang tahu bahwa istrinya selingkuh, atau di depannya, dia tidak tahan. Penghalang psikologis tidak bisa dilewati sama sekali. Bagaimana? Jangan bilang. Wu Meili mau tak mau senang melihat Fu Yuxiang berjuang. Dia hanya makan Fu Yuxiang. Sama seperti Fu Xiangyu sedang berjuang, suara Ye Junlin datang dari headset tak terlihat, biarkan dia melakukannya. Bukankah itu buktinya? Ternyata Ye Junlin telah mengamati semuanya melalui kamera jarak jauh. Kata-kata Ye Junlin membuat Fu Yuxiang segera bangun. Ya,
Bukankah Anda baru saja mengumpulkan bukti? Apa yang harus dilakukan Wu Meili hanyalah bukti yang dia inginkan. Fu Yuxiang memerah matanya dan berkata dengan marah, "Berani? Kenapa aku tidak berani?" Wu Meili tersenyum. Dia berdiri dan berteriak pada semua orang, "Lihat di sini, semuanya." Semua orang tidak mengerti, tetapi mereka masih melihat ke atas. Pada saat ini Wu Meili sedang mengamati Fu Yuxiang. Meskipun Fu Yuxiang marah, dia tidak menghentikannya. Harus menambah jumlahnya. Lihat, semuanya. Ini suamiku. Seorang cacat. Sekarang dorong aku ke orang lain. Wu Meili berteriak. Semua orang memandang Fu Yuxiang. Fu Yuxiang meraung marah. Jelas kamu telah menggelincirkan dirimu sendiri. Jadi mengapa aku memaksamu? Melihat mulut Fu Yuxiang begitu keras, Su Han Kuan berdiri dan mencibir. Ya, itu benar. Istrimu selingkuh. Gao Liseng juga menunjukkan senyum mesum. Kami berdua telah tidur dengan istrimu selama 6 tahun. Kamu cacat. Tidak ada kemampuan sama sekali. Apa yang terjadi dengan kami membantu pengasuh lansia Anda? Mereka tidak takut untuk menyebarkannya. Dengan latar belakang kamar dagang Suzhou Hangzhou, siapa yang berani melaporkan hal-hal ini? Itu sebabnya itu akan menjadi tidak bermoral. Untuk menganiaya Fu Yuxiang. Wu Meili bahkan mencium Gao Liseng di wajah keduanya. Dan tersenyum genit, saya cacat. Saya curang. Apa yang bisa Anda lakukan? Fu Yuxiang benar-benar kehilangan sedikit martabat ketika Wu Meili dan mereka bertiga melakukan hal yang tidak tahu malu di depan umum. Fu Yuxiang sangat marah. Tapi tahan. Emosi seluruh orang naik turun. Wu Meili dan ketiganya terkejut. Bisakah kamu menahan orang lumpuh ini hari ini? Itu luar biasa. Kamu bahkan tidak mengatakan bahwa kamu cacat. Bagus. Cerai. Harus cerai. Wu Meili melihat bahwa Fu Yuxiang tidak dalam perintah. Jadi dia dengan cepat berubah menjadi perceraian untuk memaksanya. Fu Yuxiang berdiri dan berkata, "Hah, pergi. Pergi jika kamu mau." Setelah berbicara, Fu Yuxiang berbalik dan pergi. Ketiga Wu Meili tercengang. Situasi ini salah. Kenapa Fu Yuxiang tidak makan keras dan lunak? Tidak. Dia tidak bisa dibiarkan pergi sebelum rahasia Yunting Group. Beberapa orang bergegas mengejar. Fu Yuxiang, kamu cacat dan tidak bisa pergi. Ketika mereka bertiga hendak menghentikan Fu Yuxiang, satu orang muncul di depannya. Dan itu adalah Ye Junlin. Minggir. Ini masalah antara kami dan Fu Yuxiang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Su Han Kuan dan Gao Liseng akan mendorong Ye Junlin pergi. Hasilnya seolah-olah dia telah menabrak gunung. Ye Junlin tetap tidak bergerak. Pergi. Keduanya akan melakukan sesuatu terhadap Ye Junlin. Terjebak. Terjebak. Akibatnya, Ye Junlin menamparkan Su Han Kuan dan Gao Liseng dengan 2 tamparan. Keduanya dipukuli selama beberapa meter, dan beberapa gigi terbang keluar. Bersambung. Bab 263. Kumpulkan bukti. Semua orang memandang Ye Junlin dengan luar biasa. Apakah dia begitu kuat? Apakah kamu tidak berguling? Ye Junlin memandang Wu Meili yang tercengang, dan berkata dengan dingin. Wu Meili segera melarikan diri. Akhirnya, Ye Junlin dan Fu Yuxiang pergi dari sini. Ye Junlin, Fu Yuxiang, kami menjatuhkannya. Mari kita lihat bagaimana kami membunuhmu. Melihat bagian belakang Ye Junlin, Gao Liseng dan Su Han Kuan mengertakkan gigi. Sebelum Wu Meili pergi, dia juga mengkonfirmasi apakah orang lain baru saja mengambil foto dan video. Pastikan mereka tidak melakukannya. Mereka baru saja pergi. Setelah sampai di luar, Fu Yuxiang sudah menangis seperti orang yang menangis. Fu Yuxiang sebenarnya adalah orang biasa yang ingin menjalani kehidupan yang stabil. Tapi hal-hal pelacur ini menyegarkan pandangannya tentang kehidupan. Ternyata begitu baginya. Dulu kamu masih memiliki secercah harapan di hatimu. Sekarang kamu bisa melihatnya dengan seksama, kan? Ye Jun mendekat. Lihat dengan jelas. Tuan Ye, aku akan mengumpulkan dan memilah semua bukti selanjutnya. Ketiga pelacur ini harus duduk di penjara. Sebelum Fu Yuxiang tidak tahan berurusan dengan Wu Meili. Kali ini dia mengambil keputusan. Lagi pula, hatiku sudah mati. Baik, sisi lain. Gao Liseng dan Su Han Kuan tidak bisa melakukannya. Tidak, Ye Junlin juga harus cacat. Fu Yuxiang, aku juga akan mematahkan kakinya yang lain. Gao Liseng menutupi wajahnya dan berkata dengan dingin. Su Han Kuan mengangguk. Ya, kedua orang ini harus ditinggalkan. Wu Meili berbisik, lalu kontak saya. Oke, siapa yang kamu cari? Keduanya bertanya. Wu Meili tersenyum. Saya kenal beberapa pelatih sanda di gym. Saya dulu memisahkan orang dari masyarakat. Dan salah satunya di penjara. Mereka kejam.
Dan jika mereka melakukannya, Ye Junlin dan Fu Yuxiang seharusnya tidak berpikir tentang anggota badan yang sehat. Oke. Cari kelompok orang ini. Besok kita akan membuang dua jeroan ini. Keduanya berkata dengan marah. Setelah malam pengumpulan dan penyortiran, buktinya lengkap. Saat Fu Yuxiang memikirkan apa yang harus dilakukan, dia tidak berharap Wu Meili menelepon. Fu Yuxiang, bisakah kamu datang ke sini? Aku telah menyadari kesalahannya. Aku tidak layak untukmu. Haruskah kita bercerai? Aku tidak bisa menyeretmu lagi. Wu Meili menempatkan posturnya sangat rendah untuk mengelabui Fu Yuxiang. Oke, kalau begitu cerai. Fu Yuxiang setuju. Selain itu, kamu memanggil Ye Junlin untuk datang bersama, sebagai saksi. Wu Meili bertanya. Fu Yuxiang menatap Ye Junlin. Ye Junlin mengangguk. Oke, Presiden Ye setuju. Kata Fu Yuxiang. Oke, kami menunggumu di gedung komersial Yutong 2009 seberang Biro Urusan Sipil. Wu Meili juga menarik napas lega. Mereka siap. Beberapa pelatih kebugaran dengan otot-otot eksplosif sudah menunggu. Ada juga jeruji besi di sebelahnya. Fu Yuxiang, kamu benar-benar bodoh. Kamu bisa datang jika kamu membiarkanmu datang. Wu Meili tersenyum kejam. Ye Junlin dan Fu Yuxiang baru saja berangkat. Fu Yuxiang menelepon departemen terkait. Halo, saya melaporkan bahwa seseorang menyabotase pernikahan militer. Saya bertugas di pabrik militer. Nomor ID adalah... Ya, saya punya bukti. Lokasinya di kamar 2009, gedung komersial Yutong. Selain itu, dia menelepon Departemen Investigasi Kejahatan Komersial dan memberitahu mereka tentang kejahatan komersial Wu Meili dan kejahatan lainnya. Ayo pergi melihat pertunjukan yang bagus. Ye Junlin dan Fu Yuxiang datang ke kamar 2009 gedung komersial Yutong. Ledakan. Pintunya tertutup. Beberapa pria besar yang lapar muncul dengan batang baja. Bersambung. Bab 264. Penghinaan di bawah selangkangan. Otot-otot 7 atau 8 orang ini meledak, terutama otot bisep yang sebesar kepala orang. Garis otot di lengan dan kakinya meledak, seperti ular yang tersembunyi di dalam. Selain itu, mereka sangat besar, lebih menakutkan daripada gangster itu. Ini adalah sosok-sosok kencang yang dilatih tentang bubuk protein di gym. Tipe pertarungan sebenarnya tidak kuat, tetapi sosok itu benar-benar menakutkan. Begitu mereka muncul, Fu Yuxiang ketakutan. Itu terlalu kecil di depan mereka. Lengannya lebih tebal dari pahanya, dan dia merasa seperti dia bisa memukul dirinya sendiri sampai mati dengan pukulan. Di dalam ruangan, Wu Meili dan Gao Liseng Suhan Kuan berjalan selangkah demi selangkah. Setengah dari wajah Gao Liseng bengkak, dan mereka menatap Ye Junlin dengan getir. Haha, Fu Yuxiang, apakah kamu bodoh? Ayo jika kamu bertanya padaku. Wu Meili tertawa. Menonton Fu Yuxiang seperti menonton orang idiot. Gao Liseng juga mencibir. Ye Junlin, kamu pasti memiliki masalah dalam pikiranmu. Jadi kamu akan mengikuti. Ye Junlin tersenyum dan berkata, ini adalah urusan karyawan saya. Saya harus mengurusnya sampai akhir. Fu Yuxiang sangat tersentuh. Jika bukan karena Ye Junlin, dia tidak akan tahu bagaimana dia dimainkan oleh ketiga pelacur ini. Fu Yuxiang berkata dengan gugup, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Suhan Kuan melirik kaki kiri Fu Yuxiang, dan mencibir, tentu saja kakimu tergores. Ya, Fu Yuxiang, kamu tidak mendengarkanku. Aku berjanji kamu hanya bisa merangkak selama sisa hidupmu. Wajah Wu Meili penuh dengan ekspresi dengki. Suhan Kuan dan Gao Liseng memandang Ye Junlin. Jangan khawatir, ada juga Presiden Ye. Kamu berani melakukan kami. Sepertinya kamu lupa bagaimana kamu mematahkan kakimu 6 tahun yang lalu. Ya. Kamu pergi ke penjara dan kamu sembuh. Hari ini kami akan melumpuhkanmu sehingga Fu Yuxiang akan memiliki teman. Hahaha. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum sombong. Menurut mereka, dengan pelatih fitness super mumpuni ini, Ye Junlin dan Fu Yuxiang tidak bisa lepas. Kamu terlalu kejam. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Fu Yuxiang bertanya. Retribusi. Apakah ada? Seberapa baik kita selama 6 tahun ini? Retribusi. Ketiga orang itu tertawa keras. Kamu sangat tidak tahu malu, kasar. Orang jujur seperti Fu Yuxiang terpaksa mengutuk. Wu Meili melirik keduanya dan tersenyum. Sekarang, selama Anda berlutut untuk meminta maaf, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Dengan itu, 7 atau 8 pelatih kebugaran mengambil langkah maju. Menggoyangkan batang besi di tangannya sekali dan lagi. Fu Yuxiang benar-benar ketakutan. Tubuhnya gemetar.
Tampilan ini membuat Wu Meili tertawa beberapa orang. Ini benar-benar sia-sia. Meskipun Ye Junlin juga cacat, dia setidaknya lebih baik darimu. Ye Junlin tersenyum, dan dia duduk di kursi di sebelahnya. Dia memiringkan kaki Erlang dan menyalakan sebatang rokok. Tidak ada kepanikan sama sekali. Ini mengejutkan ketiga Wu Meili. Wu Meili bertanya, apakah Ye Junlin tidak takut padamu? Aku memberitahumu selama kamu berlutut di depanku dan merangkak di bawah selangkanganku. Aku akan memaafkanmu sekali. Kami masih memiliki kami. Jika Anda merangkak di bawah selangkangan kami, Tuan Ye, kami akan menyelamatkan hidup Anda. Gao Liseng dan Su Han Quan sangat ingin melihat Ye Junlin merangkak di bawah selangkangan mereka. Bagaimanapun, ini adalah mantan bos mereka. Ini akan membuat mereka sangat puas. Ye Junlin mengambil sebatang rokok dan berkata sambil tersenyum, jika kamu berlutut untukku, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengatakan sesuatu yang baik padamu. Bersambung. Bab 265. Bukti yang tidak ambigu. Fu Yuxiang mengerti dan menunjuk Wu Meili dan berkata, ya. Wu Meili, jika kalian bertiga berlutut untuk Lao Su akan menghukum kalian dengan ringan nanti. Jika tidak, kalian bertiga pria dan wanita akan menyesalinya. Keduanya mengatakan ini. Ketiga Wu Meili tercengang. Apakah kedua orang ini bodoh? Apakah mereka tidak jelas tentang situasinya? Apakah mereka dalam situasi putus asa sekarang? Bukan dirimu. Dikatakan oleh Fu Yuxiang membuat ketiga Wu Meili sangat marah. Apakah kamu belum bangun? Kalian bertiga benar-benar keledai yang bodoh. Fu Yuxiang mencibir. Untuk pertama kalinya, saya merasa seseorang begitu bodoh. Wu Meili berteriak langsung, lawan. Pukul aku sampai mati. Hari ini aku hanya ingin melihat mereka merangkak keluar dari sini. Wu Meili memberi perintah. Para pelatih kebugaran yang tidak tahan untuk waktu yang lama semua bergegas dan melambaikan jeruji besi mereka satu demi satu. Ledakan. Itu hanya masalah waktu. Pintu yang tiba-tiba terkunci dibuka paksa. Saat berikutnya, banyak orang berseragam bergegas masuk dari luar. Ada polisi dan tentara. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Jangan bergerak. Sekelompok pelatih kebugaran tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka semua tersungkur. Rasa sakit yang menyerang mereka setelah dipukul dengan keras di tanah membuat mereka sadar. Ternyata pasukan dan polisi ada di sini. Itu dia. Mereka sudah berakhir. Semua orang mendambakan kecantikan Wu Meili. Jadi mereka datang untuk memberi mereka pelajaran. Saya tidak mengharapkan acara besar di kios. Tidak hanya mereka, tetapi Wu Meili dan yang lainnya juga tercengang. Gao Liseng memandang Ye Junlin dengan heran dan berseru, kamu benar-benar memanggil polisi. Tepatnya. Tidak. Mereka mencarimu untuk hal-hal lain. Tapi mereka kebetulan melihatmu menyerang dengan senjata. Jadi mereka harus menambah serangan lagi. Ye Junlin tersenyum. Wu Meili menatapnya dengan bodoh. Jika untuk memanggil polisi, maka polisi saja akan baik. Mengapa orang-orang dari tentara juga ada di sini? Bingung. Sangat bingung. Pemimpin detasemen Siguan, Lu Tianming memimpin tim. Dia mengeluarkan surat perintah penangkapan, menurut bukti konklusif. Wu Meili, kalian bertiga telah melakukan kejahatan cedera yang disengaja, penipuan komersial, penggelapan dana publik, perusahaan bocor rahasia, dan Anda sekarang ditangkap. Omong-omong, ada dua lagi, pernikahan yang tergelincir dan serangan bersenjata. Lu Tianming menambahkan dua lagi. Lagi pula, semua orang baru saja melihat pemandangan itu. Biaya ini cukup untuk 3 untuk minum pot. Ada biaya lain. Mendengar tuduhan ini, mereka bertiga terkejut. Jalan rahasia sudah berakhir. Semuanya ditemukan. Mereka telah mengakui semua tuduhan ini. Dan memang demikian adanya. Tapi apa beberapa orang di tentara? Apa yang mereka lakukan di sini? Ketiganya bingung. Pada saat ini, petugas berpangkat Letnan 1 datang ke Wu Meili dan mereka bertiga. Mereka menunjukkan kredensial mereka dan berkata, saya Wang Quan dari Departemen Politik Daerah Militer Suzhou Hangzhou. Menurut bukti kuat, kalian bertiga diduga menyabotase pernikahan militer. Sekarang hukum lembaga penegak bersama adalah berurusan dengan Anda. Penangkapan. Setiap keberatan. Apa? Hancurkan pernikahan militer. Mata ketiga orang itu akan terbang keluar. Memang, Wu Meili berselingkuh dari pernikahannya. Bagaimana itu bisa terlibat dalam pernikahan militer? Fu Yuxiang juga bukan seorang prajurit. Pernikahan militer macam apa yang terlibat? Pak, saya keberatan. Dari mana pernikahan militer itu? Kami tidak mengerti. Gao Liseng mengajukan keberatan. Ya, dari mana pernikahan militer itu? Pak, apakah Anda melakukan kesalahan?
Wu Meili dan Su Han Quan juga menatap mereka, sangat bingung. Bersambung. Bab 266. Bakat teknis di pabrik militer. Wang Quan melirik Fu Yuxiang dan berkata, karena dia adalah seorang prajurit. Wu Meili berselingkuh. Kamu menghancurkan pernikahan militer. Apa? Dia tentara. Kenapa saya tidak tahu? Saya telah bersamanya selama 10 tahun tanpa mengetahui bahwa dia adalah seorang tentara. Wu Meili benar-benar tercengang. Gao Liseng dan Su Han Quan juga berkata, ya. Siapakah Fu Yuxiang sebagai seorang prajurit? Wang Quan mencibir. Kamerat Fu Yuxiang adalah seorang teknisi di pabrik militer kita. Dia ada di perusahaan. Mengapa dia bukan seorang prajurit? Apa? Orang-orang dari pabrik militer. Kenapa aku tidak tahu? Hati ketiga Wu Meili hampir terbang keluar dari tenggorokannya. Fu Yuxiang mendatangi mereka bertiga, mengeluarkan kredensialnya, dan berguncang di depan mereka. Mereka bertiga membuka mata mereka, dan setelah melihat informasi dan segel pada mereka, semua orang berkeringat dingin. Benar-benar. Fu Yuxiang benar-benar dari pabrik militer. Kapan ini terjadi? Mengapa Anda bahkan tidak tahu tentang itu? Mata Wu Meili akan terbang keluar. Gao Liseng tiba-tiba bereaksi dan menatap Ye Junlin dengan ngeri. Jadi kamu tidak mengizinkan perceraian hari itu? Apakah ini alasannya? Ye Junlin tersenyum dan berkata, ya. Secara kebetulan. Saya awalnya berpikir untuk tidak membiarkan wanita ini memutuskan kontrak pernikahan dengan mudah. Tanpa diduga, Fu Yuxiang tampil luar biasa dan tertarik oleh pabrik militer dan dipekerjakan sebagai konsultan teknis. Selama ini periode, kalian. Bahkan jika Anda masih bermain-main dan main-main, secara alami Anda merusak pernikahan militer. Anda. Gao Liseng sangat marah hingga pingsan. Wu Meili dan Su Han Quan saling memandang, putus asa. Itu dihitung oleh Ye Junlin. Bahkan jika Fu Yuxiang baru saja memasuki pabrik militer, dia tidak bisa lepas dari kejahatan menyabot pernikahan militer. Melihat penampilan mereka bertiga, Fu Yuxiang merasa sangat segar. Hahaha, sudahkah kalian bertiga memikirkan hari ini? Apakah kamu tidak mendapat balasan? Bukan karena kamu tidak membayar, ini bukan waktunya. Fu Yuxiang tertawa keras. Apa yang Gao Liseng pikirkan? Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kamu bilang aku menyabotase pernikahan militer. Apakah ada bukti? Melihat harapan, Wu Meili juga membela. Ya, Anda harus menunjukkan bukti ketika Anda berbicara. Pada saat ini, Ye Junlin tersenyum. Dia mengeluarkan disu dan meletakkannya di dinding menggunakan proyeksi. Itu adalah video 3 orang yang mempermalukan Fu Yuxiang tadi malam. Tidak hanya mengaku melakukan kecurangan, tetapi juga mengaku melakukan penggelapan dana publik dan merugikan dengan sengaja. Apa? Apakah Anda punya kamera dan perekam suara? Setelah mengetahui kebenarannya, Wu Meili dan ketiganya benar-benar menjadi gila. Tadi malam mereka sengaja memeriksa apakah orang lain telah memfilmkan. Tanpa diduga, Fu Yuxiang benar-benar mengambil gambar. Sekarang buktinya kuat. Apalagi yang harus kamu katakan? Tanya Wang Quan. Dia dan Lu Tianming saling memandang. Ketiga orang ini agak menakutkan. Kejahatan-kejahatan ini tidak cukup untuk melakukan kejahatan besar, tetapi tidak apa-apa untuk duduk di penjara. Ye Junlin melambaikan tangannya. Kamu keluar dulu. Kamu punya sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka. Wang Quan dan Lu Tianming pergi dari sini, menjaga di luar pintu. Ye Junlin memandang mereka bertiga dan tersenyum dan berkata, sudah kubilang sepanjang waktu. Ketiganya telah menyesali suatu hari. Apakah kamu bahagia sekarang? Setia. Semuanya adalah buatan mereka sendiri. Fu Yuxiang berteriak. Pada saat ini, Wu Meili sangat cemas hingga air matanya keluar. Engah. Dia berlutut di depan Fu Yuxiang, memegangi kakinya dan menangis. Yuxiang, lepaskan aku sekali. Mulai sekarang aku berjanji untuk menjadi istri dan ibu yang baik, dan aku berjanji bahwa semuanya akan mendengarkanmu. Aku tidak akan main-main lagi. Ya, kami salah. Guru, ayo pergi. Kan? Kami salah. Kami tahu kami salah. Bersambung. Bab 267. Tidak memenuhi syarat. Gao Liseng dan Su Han Quan juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka percaya bahwa selama Fu Yuxiang melepaskan, mereka masih memiliki kesempatan, setidaknya beberapa tahun lebih sedikit di penjara. Kau pelacur tidak pantas untukku. Pergi dari sini. Hei. Fu Yuxiang menamparkan wajahnya dengan keras. Ayah. Kalian berdua binatang buas. Tidak layak menjadi muridku. Keluar. Fu Yuxiang menendang kedua pria itu dengan keras. Tidak. Tidak mau. Tiga Wu Meili menyesal.
Tidak ada yang lebih menyesal dari ini dalam hidup ini. Akhirnya, Wu Meili dan ketiganya dibawa pergi, bersama dengan sekelompok pelatih kebugaran. Apa yang menanti mereka adalah bencana penjara tanpa akhir. Karena status Gao Liseng dan Suhan di dalam lingkaran, semua orang tahu tentang ini sepanjang sore. Beberapa orang di Baiking Feng terkejut. Dua pengkhianat besar dari grup pendaratan raja telah dibersihkan seperti ini. Grup Yunting ini sedikit kuat. 4 raksasa kamar dagang Suzhou Hangzhou yang berkuasa masih sibuk dengan panglima tertinggi sebagai upacara, dan tidak ada waktu untuk mengurus mereka. Untungnya, teknologi grup Junlin bocor sendiri. Kalau tidak kita akan mendapat masalah kali ini. Baiking Feng bersukacita. Ya, untungnya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jalan Sao Bingshan. Hao Wencang bertanya-tanya, kami meremehkan grup Yunting. Saya merasa mereka membuat langkah besar. Ya, aku juga merasa begitu. Tapi Yunting Group terlalu tertutup. Baiking Feng berkata. Entah apa yang dilakukan lawan. Inilah hal yang paling menakutkan. Pada saat ini, Yu Xingjian kehabisan napas. Aku tahu tindakan Yunting. Yu Xingjian menyesap air dan berkata, mereka menghasilkan sejumlah peralatan medis, tetapi saya tidak tahu detailnya. Sekarang mereka telah dikirim ke Biro Inspeksi Kualitas untuk pengujian. Jika mereka memenuhi syarat, mereka akan menjadi massal. Diproduksi di pasar. Siapa yang memberitahumu? Hao Wencang bertanya. Sepupu jauh saya. Dia kebetulan bekerja di Biro Inspeksi Kualitas dan memberitahu saya secara khusus. Jalan Yu Xingjian. Kami tidak peduli apa yang dihasilkan Yunting Group. Hentikan untukku. Beberapa orang Baiking Feng berkata serempak. Yu Xingjian tersenyum. Gampang. Sepupuku hanya mengurus yang ini. Pasti bisa terjebak di Yunting Group. Baiking Feng tersenyum dan berkata, yah, tidak peduli produk apa yang dikirim oleh grup Yunting untuk diuji. Itu dapat dikembalikan sebagai tidak memenuhi syarat. Hao Wencang bertanya, Lao Yu memanggil sepupumu untuk hidup dan bersemangat. Tidak bisakah kamu membiarkan orang melakukan sesuatu? Itu benar. Kita harus lebih murah hati. Akan ada lebih banyak kesempatan untuk sepupu Lao Yu di masa depan. Jalan Sao Bingshan. Yah, aku akan melakukan sesuatu di Lufthansa malam ini. Ayo ajak sepupu untuk datang. Baiking Feng berdiri dan tersenyum. Hari berikutnya. Di grup Yunting. Semua orang menunggu pemberitahuan bahwa produknya memenuhi syarat. Lagi pula, volume produksi akan diperluas di masa depan. Pada saat ini, mobil dari Biro Inspeksi Kualitas datang ke pintu gedung grup Yunting. Fang Ziqing menyambutnya secara pribadi. 3 orang datang dari Biro Pemeriksaan Mutu. Pria muda yang berkepala dingin itu memandang Fang Ziqing dan yang lainnya dengan jijik. Dia melemparkan laporan inspeksi kualitas ke Fang Ziqing, dan mencibir, apa artinya grup Yunting? Anda ingin menghasilkan produk yang begitu buruk. Anda harus tahu bahwa apa yang Anda hasilkan adalah perangkat medis. Bagaimana jika sesuatu terjadi untuk digunakan? Perawatan medis di masa depan. Apakah Anda layak orang-orang? Ah, ada apa dengan rekan-rekan? Bukankah itu tidak memenuhi syarat? Fu Yuxiang bertanya dengan suara rendah. Tidak memenuhi syarat. Benar-benar tidak memenuhi syarat. Bersambung. Bab 268. Seseorang melakukan sesuatu. 2 orang yang bersebelahan menambahkan, ya, kami telah memeriksa kualitasnya 3 kali dan semuanya tidak memenuhi syarat. Produk Anda terlalu buruk. Pemuda Liao Xiangsheng memandang Fang Ziqing dengan jijik. Saya memperingatkan Anda dari grup Yunting. Jika produk Anda tidak diperbaiki, akan terlihat seperti ini jika Anda mengirimkannya. Saya akan meneleponnya kembali. Yah, pikirkanlah. Kali ini pemeriksaan kualitas benar-benar tidak memenuhi syarat. Pemeriksaan ulang berikutnya akan dilakukan dalam 1 minggu. Liao Xiangsheng pergi dengan cepat. Jangan beri Yunting Group kesempatan untuk mengajukan banding. Fang Ziqing dan yang lainnya buru-buru membaca laporan pemeriksaan kualitas. Setelah membacanya, orang banyak marah. Alasan gagalnya pemeriksaan kualitas sangat menjengkelkan. Fang Ziqing curiga bahwa Departemen Pemeriksaan Kualitas bahkan tidak melihat produknya. Jadi mereka menemukan masalahnya. Bahkan ada beberapa masalah yang berkaitan dengan produk lain dan tidak ada hubungannya dengan produk ini. Ini sama sekali tidak perlu. Mereka mengerti. Beberapa orang sedang melakukan sesuatu. Deteksi kegagalan produk dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mencegah produk Yunting Group dijual. Pada saat ini, Ye Junlin berjalan keluar dengan bergoyang. Ada apa? Dia bertanya. Setelah memahami masalah ini dengan jelas. Ye Junlin terkejut. Masuk akal bahwa program ini tidak bisa salah. Memikirkannya sekarang,
Saya khawatir mereka memiliki seseorang di Departemen Inspeksi Kualitas. Tidak apa-apa. Sore hari, saya pribadi membawa produk ke pemeriksaan kualitas. Saya meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan kualitas di tempat. Siapa yang berani gagal? Ini telah diverifikasi oleh pabrik militer. Ye Jun mendekat. Bisakah kamu melakukannya? Fang Ziqing bertanya. Apakah kamu punya cara? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, Fang Ziqing langsung tutup mulut. Seluruh grup Yunting sangat cemas. Hanya Ye Jun yang minum teh dan merokok dengan tenang. Dia berbaring di kursi di kantor. Panggil nomor telepon Zhou Yuheng. Zhou tua, saya tidak sopan kepada Anda. Siapa yang bertanggung jawab atas Biro Pengawasan Kualitas? Ini tabung Wen Yanliang. Oke, tolong beritahu dia. Aku akan mengajaknya minum teh. Di Yunting Group. Ye Junlin tersenyum. Kemudian, Ye Junlin menelepon Suezan, Menteri Logistik, dan memintanya untuk memberitahu Yang Senming, Kepala Departemen Inspeksi Kualitas Pabrik Militer, untuk datang ke Yunting Group untuk minum teh. Yang Senming datang ke sini lebih dulu, dan Ye Junlin benar-benar mengundangnya untuk minum teh. Yang Senming ini bersemangat. Ini jelas merupakan momen puncak dalam hidupnya. Setelah membual dengan rekan-rekan seperjuangan saya hanya berkata, Jenderal Kunlun mengundang saya untuk minum teh. Benar-benar hancurkan semuanya. Bahkan wakil Panglima Wilayah Militer iri. Tapi tidak apa-apa memanggil Yang Senming untuk datang. Ia juga memintanya untuk membawa laporan pemeriksaan kualitas alat kesehatan tersebut. Tak lama kemudian, Wen Yanliang, Direktur Biro Pemeriksaan Kualitas Suzhou Hangzhou, menjadi panik. Dia meninggalkan pertemuan di tangan dan datang tanpa henti. Setelah sampai di kantor, Wen Yanliang berdiri di depan Ye Junlin dengan gemetar. Direktur Wen, jangan gugup, duduk. Ye Junlin tersenyum. Wen Yanliang duduk di sofa Ye Junlin dengan patuh. Dengan lambaian Ye Junlin, Qinglong menuangkan secangkir teh untuk Wen Yanliang. Wen Yanliang memegang cangkir, tetapi dia tidak berani menyesap teh. Tidak akan pernah menjadi hal yang baik bagi pria besar ini untuk menyebut dirinya sendiri. Direktur Wen tahu apa yang salah dengan saya menelepon Anda? Ye Junlin bertanya. Wen Yanliang segera berdiri dan menggelengkan kepalanya. Tolong juga kepala ekspres. Baru-baru ini, Yunting Group memproduksi sejumlah peralatan medis dan mengirimkannya ke departemen Anda untuk pemeriksaan kualitas. Apakah Anda tahu ini? Ye Junlin bertanya. Wen Yanliang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dan tidak ada yang meminta saya untuk menandatangani. Bersambung. Bab 269. Inspeksi kualitas ganda. Oh, oke. Lalu saya akan memberitahu Anda bahwa departemen Anda mengirim laporan pemeriksaan kualitas belum lama ini dan mengatakan kepada saya bahwa itu tidak memenuhi syarat. Masih sangat tidak memenuhi syarat. Dia juga mengancam bahwa kami akan mengembalikan pemeriksaan kualitas sekali. Ye Jun mendekat. Hah, ada lagi. Keringat dingin Wen Yanliang langsung keluar. Jangan khawatir, terus dengarkan aku. Pada awalnya, saya mengirim salinan produk ke pabrik militer untuk pemeriksaan kualitas. Ini adalah jaminan ganda. Lagi pula, produk ini akan digunakan untuk perawatan medis di masa depan, dan saya tidak ingin masalah. Tapi, pabrik militer laporan pemeriksaan mutu memenuhi syarat, dan kualitas sempurna dalam setiap aspek. Ye Junlin melirik Yang Senming dan tersenyum. Perkenalan, ini Letnan Yang Senming, Kepala Departemen Inspeksi Kualitas Pabrik Militer. Yang Senming menyerahkan laporan inspeksi kualitas kepada Wen Yanliang dan berkata, Direktur Wen, kami telah memeriksa kumpulan produk ini 5 kali. Semua memenuhi syarat, dan lebih baik dari semua produk yang sama di pasaran. Dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Produk. Dengan kaki gemetar, Wen Yanliang mulai membaca laporan inspeksi kualitas pabrik militer. Ye Junlin menyerahkan laporan inspeksi kualitas lainnya. Direktur Wen membandingkan. Ini adalah laporan inspeksi kualitas kementerian Anda. Setelah membacanya dengan cermat, Wen Yanliang terkejut dan hampir pingsan. Laporan inspeksi kualitas dari Biro Inspeksi Kualitas adalah murni masalah pencarian, dan semuanya tidak perlu bermasalah. Saya bahkan tidak tahu apa produk itu. Kesimpulan akhir dari wajar tanpa pengecualian. Wen Yanliang akan meledak. Ini buatan. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di departemen Anda? Ini benar-benar terlibat dalam karakter ini. Bukankah ini mencari kematian? Ye Junlin tersenyum. Untungnya, selama pemeriksaan kualitas, saya memperhatikannya dan mengirim pemeriksaan kualitas ke pabrik militer. Kalau tidak saya akan selesai kali ini. Kepala, ini salahku. Aku tidak mendisiplinkan bawahanku. Wen Yanliang membungkuk. Nah, sekarang setelah Anda tahu masalahnya,
Ikuti saja saya untuk menyelesaikan masalahnya. Saya harus pergi ke Biro Inspeksi Kualitas untuk menonton inspeksi kualitas produk. Saya tidak percaya itu tidak memenuhi syarat. Suara Ye Junlin dingin. Wen Yanliang tahu sesuatu sedang terjadi. Cepat diikuti. Yang Shenming juga pergi bersamanya. Qinglong mengemudi dan membawa Ye Junlin ke pintu Biro Inspeksi Kualitas. Hanya beberapa mobil bisnis juga berhenti di pintu. Beberapa orang yang keluar dari mobil adalah Direktur Bai Qingfeng. Liao Xiangsheng keluar untuk menyambutnya dengan senyum yang dalam. Ye Junlin keluar dari mobil dan membiarkan Wen Yanliang duduk di dalam mobil. Ketika Liao Xiangsheng melihat Ye Junlin dan yang lainnya muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apa yang dilakukan grup Yunting lagi? Begitu mereka mendengar grup Yunting, Bai Qingfeng menatap mereka dengan senyum di wajah mereka. Grup Yunting masih ingin memeriksa ulang. Mustahil. Ye Junlin tersenyum. Tentu saja kami di sini untuk pemeriksaan kualitas. Liao Xiangsheng segera berkata, apakah Anda semua tuli di Yunting Group? Apakah saya sudah mengatakan bahwa Anda akan kembali untuk pemeriksaan kualitas dalam seminggu? Seminggu kemudian. Sepertinya tidak ada yang menetapkannya, kan? Ye Junlin tersenyum dan berkata, selain itu, produk saya baik-baik saja. Ada apa dengan keluhan? Beberapa orang Bai Qingfeng tertawa dan berkata, kamu Yunting Group agak sulit. Tidakkah kamu mendengar pemimpin Liao memberitahu kamu waktunya? Perusahaan kami harus mematuhi aturan. Ya. Anda harus belajar dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Kata Liao Xiangsheng. Saya ingin bertanya siapa yang membuat aturan. Inspeksi ulang grup Yunting harus 1 minggu kemudian. Ye Junlin bertanya dengan dingin. Apa yang salah dengan aturan saya? Liao Xiangsheng berkata dengan marah. Dengan kata lain, Anda memiliki keputusan akhir. Ya, aku punya keputusan terakhir. Bersambung. Bab 270. Saya tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di Biro Inspeksi Kualitas. Liao Xiangsheng sangat arogan. Terlihat seperti bos langit. Anak kedua. Dan anak ketiga. Sombong banget. Ya, ketua tim Liao bertanggung jawab atas laporan pemeriksaan kualitas. Dia mengatakan bahwa siapapun yang memenuhi syarat akan memenuhi syarat. Ya, dia menginginkan siapapun yang gagal. Siapapun yang gagal. Biro Inspeksi Kualitas adalah pemimpin Liao yang memiliki keputusan akhir. Yu Xingjian dan Bai Qingfeng tertawa. Liao Xiangsheng memandang Ye Junlin dengan jijik dan berkata, hari ini produk kamar dagang Suzhou Hangzhou juga telah dikirim untuk pemeriksaan kualitas. Tetapi saya tidak perlu melihatnya. Produk mereka benar-benar berkualitas. Seperti yang dia katakan, asistennya di sebelahnya menyerahkan laporan inspeksi kualitas kepada Bai Qingfeng. Semua orang yang hadir tercengang. Produk kamar dagang Suzhou Hangzhou tidak memerlukan pemeriksaan kualitas. Dan langsung mengeluarkan laporan pemeriksaan kualitas yang memenuhi syarat. Bai Qingfeng menerima laporan inspeksi kualitas, dan Chong Ye Junlin tersenyum. Sekarang siapa yang tahu Biro Inspeksi Kualitas? Siapa yang memiliki keputusan akhir? Kan? Liao Xiangsheng menatap Ye Junlin dan berkata dengan marah, pergi cepat. Saya katakan, dalam waktu setengah tahun, saya tidak akan membiarkan pemeriksaan kualitas produk dari grup Yunting lewat. Anda memeriksa ulang sekali. Dan saya menolak sekali. Anda adalah pejabat yang sangat berkuasa. Apakah para pemimpin Biro Pengawasan Mutu juga mendengarkan Anda? Ye Junlin mencibir. Liao Xiangsheng terkejut sesaat. Dan kemudian dia tersenyum. Tentu saja. Direktur Wen Yanliang adalah guru saya. Dia secara pribadi membawa saya ke pendahuluan. Saya berbicara. Tentu saja dia ingin mendengarkan. Kamu Yunting Group tidak berpikir bahwa produknya memenuhi syarat. Kamu tidak bisa melewati level ini. Setelah mendengarkan retorika Liao Xiangsheng, senyum Ye Junlin bermakna, dan dia berteriak ke dalam mobil. Direktur Wen mendengar itu. Dia memiliki keputusan akhir di Biro Inspeksi Kualitas. Anda, Direktur, membiarkannya kosong. Hah, Direktur Wen. Liao Xiangsheng tertegun untuk beberapa orang, melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat sosok apapun. Siapa yang kamu takuti? Kamu ingin Direktur Wen menekanku? Tidak mungkin. Bahkan jika Direktur Wen ada di sana, dia harus mendengarkanku. Liao Xiangsheng sangat arogan. Liao Xiangsheng, dasar brengsek. Kapan Biro Pemeriksaan Kualitas giliranmu untuk mengambil keputusan? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam mobil. Satu orang keluar dari mobil dengan marah. Wenju. Setelah melihat orang itu dengan jelas, Liao Xiangsheng tercengang. Tidak, kamu direkturnya. Aku bawahanmu. Bukankah semuanya di tempat ini terserah kamu?
Wen Yanliang sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Liao Xiangsheng beberapa kali. Aku salah tentang Wenju. Aku baru saja mengatakan sesuatu yang marah. Aku tidak punya maksud lain sama sekali. Tubuh Liao Xiangsheng gemetar, dan dia hampir berlutut di hadapan Wen Yanliang. Bagaimana dengan sikap aroganmu barusan? Kamu adalah bos di sini. Wen Yanliang mencibir. Tidak, Wenju. Tidak, Tuan. Saya salah. Saya seharusnya tidak melanggar hukum dan menegakkan hak Anda. Saya hanya ingin berbagi kekhawatiran untuk Anda. Liao Xiangsheng dengan cepat berkata. Wen Yanliang menunjuk hidung Liao Xiangsheng dan berkata, mulai sekarang, kamu akan dipecat. Kamu tidak akan pernah diizinkan masuk ke Biro Pemeriksaan Kualitas. Ledakan. Bagi Liao Xiangsheng dan Bai Qingfeng, berita ini seperti sambaran petir. Liao Xiangsheng benar-benar dipecat. Liao Xiangsheng bertanya tidak percaya, Tuan untuk. Mengapa? Apa salahku? Hah, kamu menipu untuk keuntungan pribadi. Sengaja menggunakan hak pribadimu untuk mempermalukan Yunting Group. Wen Yanliang meraung. Tidak, Tuan. Produk dari Yunting Group di bawah standar. Liao Xiangsheng masih berdebat. Kulit Wen Yanliang tiba-tiba berubah. Dan dengan marah berkata, kalau begitu, beritahu saya apa produk Yunting Group. BR sambung.